Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita, yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi di desa Karangwedi dimulai dengan suara ayam, sepeda motor tua, dan becak yang berderit pelan melewati jalanan berbatu. Di salah satu rumah yang nyaris tak pernah dicat ulang, tinggal seorang gadis SMA bernama Lestari bersama ayahnya, Pak Warto. Atap rumah mereka bocor di beberapa sudut. Gentengnya sudah kusam dan berlumut. Tapi bagi Lestari, rumah itu adalah satu-satunya tempat paling aman di dunia. Setiap pukul 5 pagi, Pak Warto sudah keluar rumah sambil mendorong becaknya menuju pasar. Ia akan mangkal sampai sore. Lestari terbiasa bangun setelah ayahnya pergi, menyiapkan air panas, lalu berangkat sekolah berjalan kaki. Jarak dari rumah ke sekolah sekitar 2 kilometer, tapi ia tak pernah mengeluh. Di sekolah, Lestari tergolong pendiam. Ia jarang ikut kegiatan luar kelas dan lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan. Beberapa temannya tahu bahwa ibunya sudah meninggal dan ayahnya bekerja keras setiap hari. Tapi tak banyak yang tahu kalau keluarga kecil itu tengah terlilit utang besar. Biaya pengobatan mendiang ibunya dulu membuat Pak Warto harus meminjam uang dari seorang rentenir bernama Pak Rondo. Pak Rondo dikenal di desa sebagai orang yang suka tersenyum. Tapi di balik senyumannya, banyak warga sudah kapok berurusan dengannya. Ia punya beberapa anak buah yang siap menagih utang dengan cara apapun. Warung kecil milik Bu Karni pernah diobrak-abrik karena telat membayar bunga. Ada juga Pak Samin yang tiba-tiba jatuh sakit setelah didatangi salah satu suruhannya. Lestari tak tahu pasti bagaimana kondisi keuangan ayahnya sekarang. Tapi belakangan, Pak Warto sering melamun di teras rumah. Kadang ia duduk lama menatap jalan, meski langit sudah gelap dan gerimis mulai turun. Beberapa malam, Lestari melihat ayahnya menekuk-nekuk jari sambil berbisik sendiri, seolah sedang menghitung sesuatu. Tapi saat ditanya, Pak Warto hanya menjawab pendek, "Gak apa-apa, nak. Bapak cuma mikir pelanggan makin sepi." Ada perubahan kecil tapi jelas dalam sikap Pak Warto. Ia jadi mudah lelah, sering batuk, kadang lupa makan. Lestari mencoba menyuapi atau menyiapkan teh hangat saat ayahnya pulang, tapi tetap saja terlihat seperti ada beban besar di pundaknya. Suatu sore saat Lestari baru pulang sekolah, ia mendengar dua ibu-ibu tetangga bergosip di warung sebelah. Mereka bicara pelan, tapi cukup jelas untuk ditangkap telinganya. Dengar-dengar Pak Warto ditagih sama anak buah Pak Rondo. Bisik salah satu dari mereka. "Ya Allah, kasihan. Dengar juga, yang nagih si Bono sama Jarot. Kalau udah mereka, pasti kasar caranya," sahut yang lain. Lestari berdiri sebentar di depan pintu rumah sebelum akhirnya masuk tanpa suara. Ia merasa dadanya sesak. Ia tak tahu apakah yang dikatakan ibu-ibu itu benar. Tapi jika ia semakin paham mengapa ayahnya terlihat makin murung akhir-akhir ini. Malam itu, hujan turun perlahan. Air merembes dari atap dan menetes ke ember yang memang disiapkan di tengah ruang tamu. Suara tetesan air menemani Lestari yang sedang mengerjakan PR di lantai. Pak Warto duduk tak jauh dari situ, menatap kosong keluar jendela. Di tangan kirinya, ia menggenggam foto lama. Foto saat Lestari masih kecil bersama ibunya. "Ayah," panggil Lestari pelan. "Kalau memang ada masalah, bilang ke aku ya." Pak Warto menoleh perlahan, lalu tersenyum. Tapi senyumnya hanya sebentar. Ia menggeleng pelan. "Kamu cukup belajar yang rajin, nak. Urusan bapak, biar bapak yang tanggung." Jawaban itu tidak memuaskan Lestari, tapi ia tahu ayahnya memang tipe yang tak suka membebani orang lain. Terlebih anak semata wayangnya. Malam makin larut. Lestari masuk kamar, tapi sulit tidur. Ia mendengar suara becak didorong perlahan dari luar. Biasanya suara itu baru terdengar besok pagi. Tapi malam itu, suaranya lebih berat, seperti seret. Ia mengintip lewat jendela, tapi halaman gelap dan tak ada siapapun. Besok paginya, Pak Warto tetap berangkat seperti biasa. Ia sempat berpamitan dan mengusap kepala Lestari sebelum pergi.
Tapi ada yang aneh dalam sorot matanya, seperti seseorang yang tahu bahwa ini akan jadi perpisahan panjang. Lestari hanya mengangguk dan melihat punggung ayahnya menjauh sambil mendorong becak di antara kabut pagi. Di antara suara ayam dan embun yang menetes, Lestari tak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari itu, Lestari pulang sekolah lebih cepat karena gurunya berhalangan mengajar. Ia sampai di rumah sekitar pukul 2 siang dan seperti biasa, rumah masih kosong. Pak Warto belum pulang dari mangkal. Lestari mengganti baju, makan sendiri, lalu menyapu rumah. Hujan gerimis turun sejak sore, membuat suasana semakin lengang. Menjelang malam, biasanya suara becak ayahnya sudah terdengar di depan gang. Tapi malam itu, sampai pukul 8, belum ada tanda-tanda Pak Warto pulang. Lestari mencoba tetap tenang. Ia menyiapkan teh hangat dan menyimpan nasi di tudung saji. Tapi jam terus bergerak, dan rumah tetap sunyi. Pukul 9, rasa cemas mulai datang. Ini bukan hal biasa. Pak Warto selalu pulang, bahkan saat sepi penumpang. Lestari mengenakan jaket, menutup pintu, dan berjalan keluar rumah sambil membawa senter kecil. Ia memutuskan menyusuri jalan menuju terminal kecil tempat ayahnya biasa mangkal. Di terminal, hanya ada beberapa becak terparkir. Beberapa tukang becak tampak tidur di dalam becaknya, berbalut sarung lusuh. Lestari bertanya pada seorang tukang, becak tua yang masih terjaga, sedang merokok di dekat warung kopi. "Pak, lihat bapak saya nggak?" "Pak Warto?" tanyanya. Lelaki tua itu memandang Lestari sebentar, lalu menggeleng. "Terakhir tadi siang. Habis narik ibu-ibu dari pasar terus pergi. Tapi habis itu nggak kelihatan lagi. Nggak mangkal sore ini." Lestari mengucapkan terima kasih, lalu melangkah ke warung depan terminal. Ia bertanya ke penjaga warung, namun jawabannya hampir sama. Tidak ada yang melihat Pak Warto sejak sore. Perasaan tidak enak makin menguat. Lestari menyusuri jalan pulang, lalu memutar ke arah pos ronda. Mungkin ayahnya berteduh di sana, namun pos ronda kosong. Hanya ada tikar tua dan puntung rokok. Langit semakin gelap dan gerimis belum juga reda. Saat ia hendak berbalik, terdengar suara gaduh dari ujung gang kecil yang jarang dilewati orang. Suara sepatu menghantam aspal, disusul teriakan tertahan. Lestari mematikan senter dan merunduk di balik tembok pendek. Perlahan, ia mendekat, mencari celah di antara pagar bambu yang bisa digunakan untuk mengintip. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Di bawah lampu redup gang, 4 orang pria mengeroyok seorang lelaki tua. Salah satu dari mereka memakai jaket merah yang pernah dilihat Lestari ketika ia mendengar gosip tentang anak buah Pak Rondo. Lelaki itu menarik kerah korban, menghajarnya tanpa henti. Korban jatuh, tapi mereka tetap menendang dan memukulinya. Lestari menutup mulut dengan tangan agar tidak menjerit. Ia tahu siapa yang sedang dikeroyok, itu ayahnya. Ia mengenali tas kain di bahunya dan celana panjang lusuh yang biasa dipakai saat narik becak. Lain kali jangan banyak alasan. Bunga nggak dibayar. "Ini akibatnya," bentak salah satu pelaku sambil menendang kepala Pak Warto. Korban sudah tak melawan. Tubuhnya lemas tergolek di tanah basah. Tapi para penyerang masih belum puas. Lestari ingin berlari, ingin menolong, tapi kakinya tak bergerak. Ia menggigil, tak hanya karena hujan, tapi karena rasa takut yang membungkam seluruh tubuhnya. Beberapa menit kemudian, keempat pria itu pergi begitu saja, membiarkan tubuh Pak Warto tergeletak di ujung gang. Lestari tak langsung mendekat. Ia menunggu beberapa saat hingga yakin mereka benar-benar pergi. Saat ia akhirnya berlari ke arah ayahnya, tubuh Pak Warto sudah dingin, wajahnya lebam. Darah mengalir dari mulut dan pelipisnya. Lestari memeluk tubuh ayahnya sambil menangis terisak. Tak ada satupun orang lewat malam itu. Ia duduk di sana cukup lama, sampai akhirnya ada warga yang menemukan mereka dan membawa keduanya ke puskesmas. Pagi harinya, berita menyebar bahwa Pak Warto meninggal karena terpeleset saat mendorong becak. Itu versi yang disampaikan petugas. Tak ada pemeriksaan lebih lanjut.
Polisi hanya datang sebentar, mencatat seadanya, lalu pergi tanpa banyak tanya. Beberapa warga tampak ragu, tapi tak ada yang berani membantah. Lestari tahu itu bohong. Ia melihat semuanya, tapi tak ada bukti. Tak ada rekaman. Dan yang lebih buruk, tak ada orang yang mau bicara. Semua diam. Beberapa bahkan menghindarinya. Seperti biasa, mereka takut pada Pak Rondo dan orang-orangnya. Di rumah, tubuh Pak Warto disemayamkan secara sederhana. Lestari duduk di samping peti selama berjam-jam. Beberapa tetangga datang melayat, tapi suasananya canggung. Hanya beberapa orang yang benar-benar menyapa Lestari. Sore hari, jenazah dimakamkan di tanah pemakaman desa. Prosesi berlangsung cepat. Tak ada sambutan, tak ada pembacaan riwayat hidup. Hanya doa singkat dan tanah yang ditimbun terburu-buru. Setelah itu, orang-orang kembali ke rumah masing-masing. Lestari berdiri di samping makam ayahnya hingga matahari tenggelam. Pikirannya kosong, tapi hatinya dipenuhi amarah. Ia tak berkata apa-apa saat pulang. Malam itu, ia hanya duduk di ruang tamu, menatap pintu yang tak lagi terbuka untuk ayahnya. Hari pemakaman Pak Warto tidak seperti pemakaman warga lain di desa Karangwedi. Biasanya, saat ada yang meninggal, warga akan berbondong-bondong datang, minimal untuk ikut mengangkat keranda atau membaca doa. Tapi saat giliran Pak Warto, yang datang bisa dihitung dengan jari. Beberapa tetangga tua, 1-2 kerabat jauh, dan guru ngaji langganan desa. Sisanya memilih menutup pintu rapat-rapat. Lestari hanya diam menatap tanah yang ditimbun. Ia tahu alasannya, orang-orang takut. Nama Pak Rondo sudah cukup membuat orang-orang memilih pura-pura tidak tahu. Bahkan ustaz yang memimpin doa pun menyelesaikan bacaan secepat mungkin. Tidak ada tahlilan malam berikutnya. Tidak ada kumpulan warga. Semuanya berakhir cepat dan dingin. Sepulang dari pemakaman, Lestari mengurung diri di rumah. Ia berhenti sekolah. Buku-buku pelajaran tergeletak begitu saja di lantai kamar. Nasi di meja tidak disentuh. Ia hanya keluar saat benar-benar butuh makan atau ke kamar mandi. Selebihnya, ia duduk diam di pojok kamar, menatap kosong ke arah dinding. Beberapa guru datang ke rumah setelah ia tidak masuk selama seminggu. Salah satunya, Bu Rini, guru bahasa Indonesia, mencoba membujuk Lestari bicara. Tapi tidak banyak yang bisa digali. Kalimat Lestari selalu singkat dan tak menunjukkan emosi. "Bu, kenapa tidak ada yang mau bantu?" tanya Lestari suatu sore. Bu Rini terdiam. Ia sempat hendak menjawab tapi kemudian menunduk. "Kadang, hidup memang enggak adil, Les. Kamu harus belajar menerima takdir," ujarnya pelan. Lestari menatapnya lama. Hatinya mendidih, tapi wajahnya tetap datar. Setelah guru-guru itu pergi, Lestari membereskan foto ayahnya dan menyimpannya ke dalam laci. Ia merapikan kamar, menyapu rumah, tapi bukan karena ingin hidup seperti biasa, melainkan karena tak mau terlihat lemah. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik orang-orang di sekitar. Ia ingat betul wajah 4 orang yang malam itu mengeroyok ayahnya. Ia juga tahu siapa yang menjadi sumber dari semua ini. Pak Rondo. Beberapa hari kemudian, Lestari datang ke kantor polisi di kecamatan. Ia ditemani Pak Degiman, satu-satunya kerabat yang masih bersedia membantunya. Di sana ia melaporkan apa yang ia lihat. Ia menyebut nama-nama. Ia ceritakan dengan detail kejadian malam itu. Namun, tanggapan petugas sangat berbeda dari yang ia harapkan. "Kalau nggak ada bukti, susah dek," ujar salah satu polisi yang mencatat laporan. "Tapi saya lihat sendiri." "Ya, tapi saksi, 1 orang saja kurang kuat. Lagi pula, katanya juga sudah dipastikan kecelakaan kan?" Pak Degiman mencoba membela, tapi malah diminta tenang oleh petugas lain. Tak ada surat laporan resmi yang dikeluarkan. Tak ada tindak lanjut. Mereka diminta pulang. Di jalan pulang, Lestari tidak bicara sepatah kata pun. Ia berjalan cepat, meninggalkan Pak D-nya di belakang. Malam-malam berikutnya, Lestari mulai berubah. Ia tak lagi hanya duduk diam. Ia mencatat, menggambar wajah orang-orang yang pernah ia lihat malam itu. Ia menulis nama mereka,
mencocokkannya dengan cerita warga yang ia dengar diam-diam. Ia mulai keluar rumah malam hari, menyusuri tempat-tempat yang sepi, memperhatikan siapa saja yang dekat dengan Pak Rondo. Tetangganya, Burum, sempat melihat Lestari berdiri lama di depan rumah Pak Rondo suatu malam. Gadis itu hanya berdiri di balik pohon, tidak bergerak. Saat ditanya keesokan harinya, Lestari mengelak. Perubahan sikapnya semakin terlihat. Ia jarang menyapa, jarang bicara. Jika ada warga yang bertanya soal keadaannya, ia hanya mengangguk atau menggeleng. Ia mulai menghindari keramaian. Bahkan saat ada pengajian di musala, ia tidak datang. Beberapa anak muda mulai menggibah, mengatakan, Lestari jadi aneh, matanya tajam seperti orang menyimpan sesuatu. Pada minggu ketiga setelah kematian Pak Warto, Lestari menghilang. Tak ada jejak. Rumah dalam keadaan terkunci, tapi isinya tetap rapi. Tidak ada tanda-tanda dirampok atau dibongkar orang. Pakaian di lemari masih lengkap. Buku-buku sekolahnya tertumpuk di meja. Hanya satu benda yang tidak ada, foto ayahnya. Orang-orang baru menyadari kehilangannya 2 hari kemudian. Bu Karni, yang biasanya menyapa Lestari setiap pagi dari balik pagar, mulai curiga karena rumah selalu gelap. Ia lapor ke RT, lalu beberapa warga mengecek. Setelah pintu dibuka paksa, mereka masuk dan melihat rumah itu kosong. Tak ada pesan, tak ada surat, tak ada yang tahu kemana Lestari pergi. Pak Degiman mencoba mencarinya ke rumah teman-teman sekolahnya, tapi nihil. Ia juga melapor ke polisi, tapi tak ada hasil. Kalau remaja perempuan pergi dari rumah, biasanya kabur karena tekanan batin. Komentar salah satu petugas, biasanya nanti juga pulang. Tapi hari demi hari berlalu, dan Lestari tak pernah kembali. Rumahnya akhirnya dibiarkan kosong. Genteng bocor mulai merusak langit-langit. Tikus mulai berani masuk. Rumput liar tumbuh di halaman depan. Warga mulai membicarakan kepergian Lestari dengan nada setengah takut. Ada yang bilang ia ke kota untuk mencari kerja. Ada pula yang berbisik bahwa gadis itu nyantri di tempat orang pintar. Bahkan ada yang berspekulasi bahwa Lestari tidak pergi sendiri, melainkan diambil oleh sesuatu. Pak Rondo sendiri tidak pernah menanggapi isu itu. Ia tetap menjalankan usahanya. Becak terus berdatangan ke rumahnya setiap pagi, mengantarkan barang atau amplop. Ia tetap duduk di teras dengan kopi dan senyuman, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi sejak malam itu, suasana desa Karangwedi berubah. Sunyi menjadi lebih pekat. Angin malam terasa dingin menusuk. Dan tiap orang yang lewat di depan rumah kosong milik Pak Warto, tanpa sadar akan mempercepat langkah, takut mendengar sesuatu dari balik jendela yang gelap. 7 tahun sudah berlalu sejak rumah Pak Warto terakhir kali dihuni. Dinding rumah mulai retak, gentengnya banyak yang lepas, dan halaman dipenuhi ilalang tinggi. Tak ada yang berani menempati. Bahkan anak-anak kecil menghindari bermain di sekitar rumah itu. Sampai pada suatu sore di akhir musim kemarau, seorang perempuan muda terlihat berdiri di depan rumah tua itu. Ia membawa satu koper besar dan kunci tua di tangannya. Pak Rahmat, ketua RT, yang kebetulan melintas, sempat berhenti dan memperhatikannya. Wajah perempuan itu tidak asing, tapi ia tampak jauh lebih dewasa. Tubuhnya kurus. Ia mengenakan gamis, gelap dan kerudung hitam yang menutupi hampir seluruh wajah. Langkahnya tenang, tapi sorot matanya dingin. Saat Pak Rahmat menyapa, perempuan itu hanya menunduk sedikit, tanpa berkata apapun. Tak butuh waktu lama bagi warga untuk tahu siapa dia. Lestari. Rumah yang selama ini kosong kembali dihuni. Namun suasananya tidak berubah jadi hangat. Malah sebaliknya, kesan seram semakin terasa. Lestari hampir tak pernah terlihat di siang hari. Ia hanya keluar sesekali untuk membeli kebutuhan di warung, tapi tanpa banyak bicara. Ia tidak pernah membuka jendela. Tak ada suara TV, radio, atau tanda kehidupan yang biasa. Tapi setiap malam, warga di sekitar mulai mendengar hal-hal aneh. Mula-mula, suara gamelan lirih terdengar dari arah rumah itu sekitar pukul 2 pagi. Suara yang pelan, tapi jelas. Lalu disusul suara perempuan menangis,
panjang, dan dalam. Beberapa warga awalnya mengira itu hanya ilusi telinga. Tapi makin lama, makin sering terdengar. Bahkan suara itu terdengar sampai ke rumah Burum, 2 geng, dari rumah Lestari. Desas-desus mulai merebak. Anak-anak dilarang lewat depan rumah itu. Para orang tua mulai membicarakan kembalinya Lestari sambil berbisik. Beberapa menyarankan agar RT menegurnya, tapi tak ada yang benar-benar berani datang. Lalu kejadian aneh menimpa salah satu mantan anak buah Pak Rondo, Darto, lelaki bertubuh besar yang dulu sering tampak ikut memungut uang dari para pengutang. Darto mulai mengeluh sering terbangun karena mendengar suara becak di depan rumahnya. Bukan suara roda biasa, tapi seperti becak berkarat yang seret saat dikayuh. Malam ketiga, ia bangun dan melihat dari jendela. Tak ada apa-apa, tapi di pagi harinya, roda becaknya yang ia parkir di teras tampak tergores dan dudukan penumpang penuh tanah basah. Kayak ada yang duduk semalaman, katanya kepada tetangga. Malam-malam berikutnya, ia mulai kehilangan tidur. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, merasa seperti sedang diikuti. Saat mandi pun, ia mengaku seperti ada orang mengintip dari balik ventilasi kamar mandi. Akhirnya, Darto pergi dari rumah dan tidur di rumah saudaranya di luar desa. Namun, nasib lebih buruk menimpa Raji, pria kurus yang dikenal suka membawa kayu, panjang untuk menakut-nakuti orang saat menagih utang. Ia ditemukan tewas di dalam kamarnya oleh adiknya. Tubuhnya membeku, wajahnya menatap ke langit-langit dengan mata melotot dan mulut terbuka. Menurut keterangan adiknya, malam sebelumnya Raji mengaku melihat sosok tinggi berjubah hitam berdiri di depan pintu. Sosok itu tidak bicara, hanya menunjuk ke arah dada Raji. Sejak itu Raji tidak berani keluar kamar. Ia mengurung diri, menyalakan lampu terus-menerus, dan mengaku mendengar suara-suara dari bawah ranjang. Ketika warga datang untuk memakamkan jenazahnya, seorang tetua desa melihat sesuatu yang mengganggu. Di bawah ranjang Raji, terdapat jejak kaki kecil, seperti bekas tanah basah. Arah jejak itu menuju jendela, tapi tidak ada tanda jendela pernah dibuka. Satu persatu mantan anak buah Pak Rondo mulai mengeluhkan gangguan. Suara becak, bayangan, berdarah di cermin, dan bau anyir di dalam rumah. Ada yang melihat sosok lelaki dengan luka di pelipis, berdiri di ujung gang sambil menunduk. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara napas berat di dalam lemari pakaian mereka. Pak Rondo sendiri belum bicara apa-apa. Ia tetap tinggal di rumah besar di pinggir desa. Tapi sejak kematian Raji, wajahnya mulai tampak lebih gelisah. Ia memasang lebih banyak lampu di teras dan menyuruh 2 orang kepercayaannya berjaga di malam hari. Namun orang-orang kepercayaannya itu pun tidak tahan lama. Salah satu dari mereka, Tony, pergi tanpa pamit. Kabarnya, ia mengunci diri 3 malam berturut-turut karena mengaku melihat bayangan lelaki yang dipukuli berulang kali di halaman rumah Pak Rondo. Sosok itu terus muncul tiap malam, meski ia sudah berpindah tempat tidur. Lestari sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu dengan semua itu. Ia tetap tinggal di rumahnya, tetap berpakaian serba hitam, dan tetap diam. Warga yang melewati rumahnya mulai mempercepat langkah, apalagi saat malam tiba. Beberapa orang mulai menganggap Lestari sudah bukan Lestari yang dulu. Mereka bilang, mungkin ia telah berguru ke tempat yang tidak biasa. Bahkan ada yang bilang, ia sudah bukan sepenuhnya manusia lagi. Namun bagi Lestari, malam-malam itu adalah waktunya bekerja. Ia tidak tidur seperti warga lain. Ia menyalakan lilin, duduk di depan foto ayahnya, dan menyalakan dupa. Di hadapannya, selembar kertas berisi nama-nama, dengan satu nama yang belum dicoret, Pak Rondo. Pak Rondo mulai kehilangan kendali. Biasanya ia tenang dan percaya diri, apalagi jika berurusan dengan orang-orang desa. Tapi sejak satu persatu anak buahnya mengalami gangguan, ia mulai waspada. Tubuhnya kini sering gemetar sendiri saat malam tiba. Matanya gelisah. Telinganya siaga mendengar suara-suara yang bahkan belum tentu ada. Malam itu, ia memutuskan pergi ke rumah Pak Suro, dukun tua yang selama ini biasa ia andalkan. Sudah 2 kali sebelumnya Pak Suro membersihkan rumah Pak Rondo dari gangguan, dan hasilnya selalu memuaskan. Tapi malam itu berbeda. Saat Pak Suro duduk bersila dan mulai membaca doa-doa, tubuhnya tiba-tiba kaku. Matanya mendelik. Ia terdiam beberapa detik, lalu mendesis pelan.
Dia pulang, membawa arwah, banyak sekali. Suasana ruangan jadi dingin. Lilin yang menyala tiba-tiba padam. Pak Suro jatuh tersungkur, menggeliat seperti cacing kena garam. Dari mulutnya keluar suara perempuan menangis, lalu disusul suara laki-laki mengerang pelan, seperti orang tersedak. Setelah itu, Pak Suro pingsan. Pak Rondo panik. Ia tak menyangka dukun andalannya malah kesurupan. Ia menyuruh ajudannya, Wito, mengangkat tubuh Pak Suro dan mengembalikannya ke rumahnya. Sejak kejadian itu, Pak Suro tak mau lagi ditemui. Ia menyuruh keluarganya menolak semua tamu dari rumah Pak Rondo. Keesokan malam, kabar beredar bahwa Lestari terlihat di makam Pak Warto saat lewat tengah malam. Seorang warga, Samsul, yang pulang dari ronda, mengaku melihatnya berjalan pelan menyusuri jalan setapak menuju kuburan. Ia membawa 2 bungkusan kecil dan obor kecil dari batok kelapa. Karena penasaran, Samsul mengikuti dari jauh. Saat tiba di pemakaman, Lestari duduk di sisi makam. Ia membuka bungkusan dan mengeluarkan kemenyan, bunga 7 rupa, dan sepotong kain kafan. Ia membakar sesuatu dan berbisik pelan. Samsul tidak bisa mendengar jelas. Tapi tiba-tiba, Lestari menengadah dan berbicara keras ke arah udara kosong. Aku bawa mereka kembali. Satu persatu, suara itu menggelegar dan membuat Samsul ciut. Ia bersembunyi di balik batu nisan. Tapi tak lama, Lestari menoleh tajam ke arahnya. Mata mereka bertemu, Samsul jatuh terduduk dan lari terbirit-birit ke arah desa. Saat sampai di rumah, ia menggigil hebat, lalu muntah-muntah. Keesokan harinya, ia mulai bicara sendiri, menepuk-nepuk tembok, dan tertawa tanpa alasan. Keluarganya membawanya ke pengobatan alternatif, tapi kondisinya tidak membaik. Ia hanya mengulang satu kalimat. Dia lihat aku. Dia tahu aku. Dia panggil. Warga desa makin panik. Rumah Lestari kini benar-benar jadi pusat ketakutan. Orang-orang tidak lagi berani lewat depan rumahnya, bahkan di siang hari. Setiap malam, suara dari rumah itu makin aneh. Derap langkah, jeritan perempuan, suara becak tua, dan sesekali suara benda jatuh keras. Tapi tak ada yang berani mengecek. Sementara itu, Pak Rondo mulai mengalami mimpi buruk. Ia mengaku melihat sosok Pak Warto dalam tidurnya. Lelaki itu datang dengan tubuh berlumuran darah, bibir pecah, dan rantai panjang melingkar di lehernya. Dalam mimpi itu, Pak Warto menyeret rantai itu sambil tertawa kecil. Kadang ia duduk di pojok kamar, kadang berdiri di depan tempat tidur Pak Rondo dan menunjuk langsung ke wajahnya. Giliranmu belum datang. Begitu suara yang selalu diingat Pak Rondo tiap kali bangun. Mimpi itu datang terus-menerus. Setiap malam, tepat pukul 02.33, Pak Rondo terbangun dengan dada sesak dan keringat dingin. Ia sudah mencoba tidur di kamar berbeda, bahkan pernah tidur di luar rumah. Tapi mimpi itu tetap datang, bahkan semakin jelas. Kadang, ia bisa mencium bau tanah basah dan darah dalam mimpinya. Ia mulai ketakutan. Ia tidak lagi duduk santai di teras rumah seperti dulu. Ia memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk berjaga penuh sepanjang malam. Rumahnya dijaga 4 orang bersenjata tajam dan dilengkapi lampu sorot di 4 sudut halaman. Namun, gangguan tak berhenti. Suatu malam, salah satu penjaga mendengar suara becak tua datang dari arah jalan utama. Saat ia mengintip lewat pagar, tak ada apapun. Tapi begitu ia menoleh ke belakang, seseorang berdiri di pojok halaman. Sosok berjubah gelap, dengan rambut panjang menutupi wajah. Penjaga itu langsung pingsan. Saat pagi tiba, ia ditemukan tergeletak di halaman, dengan mata terbuka lebar dan tangan gemetar. Ia tak bisa bicara selama 2 hari. Pak Rondo makin tertekan. Ia tak bisa makan, tidur pun hanya sebentar-sebentar. Ia mencoba menghubungi seseorang dari luar desa untuk melakukan ritual besar, tapi semua orang yang dihubungi menolak setelah tahu siapa yang meminta bantuan. Orang-orang mulai menjauhinya. Rumah besar yang dulu ramai dengan lalu lalang kini jadi seperti benteng yang sepi. Anak-anak buahnya satu persatu menghilang atau kabur dari desa. Bahkan Wito, yang paling setia, meminta izin pulang kampung dengan alasan ibunya sakit.
Sejak itu, ia tak pernah kembali. Kondisi mental Pak Rondo terus menurun. Ia mulai bicara sendiri, menatap kosong ke arah dinding. Ia pernah menggedor pintu rumah warga dan memohon agar dibacakan doa, tapi tak ada yang membuka. Desa Karangwedi kini seperti dihantui dua kutukan, rumah tua Lestari dan rumah besar Pak Rondo. Malam demi malam, ketegangan makin terasa. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal pasti, orang-orang mulai percaya bahwa Lestari tidak kembali hanya untuk tinggal. Ia pulang membawa sesuatu yang tak terlihat dan dendamnya belum selesai. 3 orang terakhir dari lingkaran Pak Rondo ditemukan dalam keadaan tak wajar. Sarman, pria tua yang dulu jadi tukang tagih paling ditakuti, ditemukan meninggal dalam kamar mandi rumahnya. Tubuhnya membiru, tangannya seperti mencengkeram leher, sendiri, dan ubin lantai penuh bekas gesekan kaki. Tidak ada tanda perampokan, tidak ada luka senjata tajam. Dokter hanya bilang jantungnya berhenti. Berikutnya Bambang, pria gemuk yang dulu sering membantu intimidasi ke rumah-rumah orang miskin. Ia ditemukan dalam posisi duduk di pojok ruang tamu, dengan mata menatap kosong ke langit-langit dan mulut berisi tanah merah. Tidak ada yang tahu bagaimana tanah itu masuk ke mulutnya, karena seluruh rumah tertutup rapat. Terakhir Dedi, penjaga malam yang baru 2 minggu direkrut Pak Rondo, tiba-tiba hilang saat bertugas. Yang tertinggal hanya sepatunya dan bekas roda. Becak di lantai garasi rumah Pak Rondo. Padahal tidak ada becak di sana. Kini tinggal Pak Rondo sendiri. Malam-malamnya jadi teror yang tak ada henti. Setiap pukul 2:33 menit, semua lampu rumah padam bersamaan. Tak peduli berapa kali listrik diganti, peristiwa itu selalu berulang. Tak lama setelah lampu mati, suara roda becak tanpa ban terdengar dari arah depan rumah, semakin dekat lalu berhenti di depan jendela kamarnya. Ia mencoba bertahan beberapa malam. Tapi akhirnya, ketakutan mengalahkan keberaniannya. Pak Rondo mengemas barang, menyewa mobil, dan pindah ke rumah anaknya di kota. Ia berharap gangguan berhenti di sana. Namun harapannya tidak berlangsung lama. Baru malam ketiga di kota, teror datang lagi. Kali ini dalam bentuk mimpi buruk yang lebih jelas. Ia melihat rumah lamanya terbakar, tapi api yang menyala tidak menghanguskan, melainkan mengalir seperti darah. Di antara kobaran itu, muncul Lestari, berjalan perlahan, mata hitamnya menatap langsung ke arahnya. Tak ada yang bisa lari, suara itu terdengar jelas dalam mimpi. Setiap pagi, setelah mimpi itu, ia menemukan bekas tanah di lantai kamarnya. Kadang di ujung tempat tidur, kadang di pojok kamar mandi. Anak dan menantunya mulai gelisah. Mereka menyuruh Pak Rondo pulang ke rumah lama, tapi ia menolak. Namun yang terjadi justru lebih buruk. Saat hujan deras turun di malam kelima, Genteng, rumah anaknya meneteskan darah. Bukan air hujan biasa, melainkan cairan merah pekat yang menodai plafon dan menetes ke lantai. Tukang bangunan yang dipanggil untuk mengecek keesokan harinya tak menemukan apapun. Genteng bersih. Tak ada kebocoran. Pak, Rondo tak kuat lagi. Ia menyuruh supirnya membawanya kembali ke desa. Tapi rumah besar di pinggir desa itu kini seperti menolak kehadirannya. Pintu depan sulit dibuka, kunci macet. Dinding dalam rumah mengelupas, dan kamar tidur utama bau anyir yang tak kunjung hilang meski dibersihkan berkali-kali. Malam itu, Lestari datang. Tidak dari pintu, tidak juga dari jendela. Ia muncul tepat di ruang tengah, berdiri di bawah lampu gantung yang padam mendadak. Pak Rondo yang sedang duduk di kursi langsung berdiri. Wajahnya pucat, badannya gemetar. Lestari sudah berubah, tubuhnya masih seperti dulu, tapi matanya hitam sepenuhnya. Urat-urat tangannya tampak menonjol seperti akar pohon. Di belakangnya, bayangan seorang pria tua berjalan perlahan, menyeret rantai panjang yang terikat ke lehernya. Bayangan itu tak bersuara, tapi tatapannya penuh kemarahan. Pak Rondo mundur beberapa langkah. Aku tak pernah berniat membunuh siapapun, katanya pelan. Lestari tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan ke arah meja di samping kursi,
lalu menjatuhkan sesuatu, potongan kain putih penuh noda tanah. "Itu milik ayahku," katanya datar. Pak Rondo makin panik. Ia bersimpuh. "Aku sudah tua, aku salah, aku minta maaf." Lestari menatapnya lekat-lekat. "Maaf tak cukup untuk orang yang kau bunuh hidup-hidup." Ia mengangkat tangannya. Ruangan jadi dingin. Udara seperti disedot keluar. Suara rantai menyeret makin keras. Bayangan di belakangnya, Pak Warto, mulai mendekat ke tubuh Pak Rondo yang kini tiarap. "Ayahku hanya minta waktu untuk bayar utang. Kau kirim 4 orang mengeroyoknya. Kau diamkan mereka menghabisinya. Kau sebar cerita palsu. Dan semua itu kau akui sebagai bagian dari bisnis." Pak Rondo menangis. Suara tangisnya terdengar serak. Ia mencoba merangkak, tapi bayangan Pak Warto sudah berdiri di atasnya. "Kau bukan manusia lagi," bisiknya ketakutan. Lestari melangkah ke arahnya. Tangan kirinya mulai menghitam, seperti terbakar dari dalam. "Aku hanya menjalankan keadilan yang tak bisa kau beli." Suara keras tiba-tiba memenuhi ruangan. Suara becak, suara jeritan, dan suara tanah digali bersamaan. Lantai tempat Pak Rondo berlutut mulai merekah. Asap tipis keluar dari celahnya. Pak Rondo berteriak. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya seperti terpaku. Saat itu, bayangan Pak Warto menunduk. Tangan kasarnya mencengkeram leher Pak Rondo, menyeretnya perlahan ke arah lantai yang terbuka. Pak Rondo berusaha melawan, tapi sia-sia. Wajahnya tertutup peluh dan darah yang entah dari mana asalnya. Dalam detik-detik terakhirnya, ia melihat Lestari berdiri tegak, memejamkan mata. "Ini bukan balas dendam," katanya pelan. "Ini pembayaran lunas." Lalu ruangan gelap, lampu pecah, jeritan Pak Rondo menggema, lalu menghilang. Ketika pagi datang, rumah itu sunyi. Warga yang penasaran hanya berani mengintip dari jauh. Tak ada yang masuk. Tapi ada satu hal yang berubah. Janur kuning dipasang di depan pagar rumah Pak Rondo, melambai pelan ditiup angin. Tapi bukan tanda pernikahan, melainkan tanda bahwa seseorang baru saja mati dan tak akan dimakamkan di dunia biasa. Pagi itu, bau sangit tercium dari rumah tua milik Lestari. Asap tipis masih mengepul dari sela-sela genteng yang sudah lama retak dan menghitam. Warga yang tinggal di sekitar tidak berani mendekat semalaman. Mereka hanya mengintip dari celah jendela masing-masing, menyaksikan kilatan api kecil muncul, tapi tak membesar. Rumah itu seperti terbakar dari dalam, tapi tak pernah hangus. Ketika matahari mulai meninggi, beberapa orang nekat masuk. Mereka menemukan Pak Rondo tergeletak di ruang depan. Tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit yang retak. Mulutnya terbuka setengah, seperti orang yang hendak berteriak tapi tidak sempat. Tidak ada luka terbuka. Tidak ada darah. Tapi kulitnya dingin, hampir seperti es. Polisi datang siang harinya setelah salah satu warga melapor. Petugas memeriksa, sekeliling, memotret, mencatat, dan bertanya ke beberapa orang. Tapi tak satu pun warga berani bercerita tentang hal-hal aneh yang mereka lihat. Mereka hanya bilang, "Kami mencium bau terbakar. Kami kira rumah itu kosong." Dari pemeriksaan awal, tidak ada tanda pembunuhan. Tidak ada bukti perlawanan. Hanya beberapa barang tergeletak tidak rapi, kursi yang terguling, foto lama yang jatuh dari dinding, dan sesajen yang masih mengepulkan asap tipis di sudut ruangan. Tapi yang paling membuat bingung petugas adalah suhu tubuh korban. Bahkan saat disimpan di dalam kantong jenazah, suhu dinginnya tetap tidak wajar. Dokter forensik menyebut kondisi ini aneh, tapi tidak ada penjelasan medis yang bisa memastikan penyebab kematiannya. Catatan resmi hanya menuliskan, kematian mendadak tanpa luka luar. Sementara itu, Lestari tidak ditemukan dimanapun. Namanya kembali disebut-sebut, tapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Beberapa warga yakin mereka mendengar suara perempuan tertawa pelan dari arah kuburan malam sebelum kebakaran kecil itu terjadi. Tapi ketika ditanya lebih lanjut, mereka bungkam. 3 hari setelah kejadian, makam Pak Warto di belakang rumah tua itu berubah. Ada nisan baru berdiri di sampingnya. Batu nisan itu tidak besar, tidak juga mewah. Hanya sebongkah batu dengan tulisan sederhana,
terukir kasar. Anak yang tak sempat mengucap selamat tinggal. Tidak ada nama, tidak ada tanggal lahir atau wafat. Tapi nisan itu membuat bulu kuduk warga berdiri. Tidak ada yang merasa meletakkannya di sana, dan tak seorang pun mengaku menyuruh tukang batu membuatnya. Desas-desus kembali beredar. Sebagian percaya Lestari telah mengakhiri hidupnya di dalam rumah itu sebagai bagian dari perjanjian gaib. Ada juga yang bilang, tubuh Lestari tidak akan pernah ditemukan, karena ia telah menjadi bagian dari kekuatan yang membawa keadilan untuk ayahnya. Tapi tidak ada bukti apapun. Hanya dugaan. Warga desa mulai menjauhi rumah itu. Bahkan anak-anak yang dulu suka bermain di halaman depan kini memilih berputar jauh saat pulang sekolah. Satu-satunya yang berani mendekat adalah seorang bocah kecil, cucu dari janda tua di ujung gang. Suatu malam, saat sedang menuju warung membeli telur, bocah itu berhenti di pertigaan yang mengarah ke rumah tua Lestari. Hujan baru saja berhenti, dan kabut tipis menyelimuti jalanan tanah yang basah. Saat ia hendak melanjutkan langkah, terdengar suara roda dari arah kegelapan. Bukan sepeda motor, bukan gerobak, tapi suara roda logam tua, bunyinya khas seperti becak yang tidak dirawat. Bocah itu berbalik. Dari arah barat, muncul becak tua melaju pelan, tanpa pengemudi. Becak itu tampak tua dan berkarat, dengan cat biru, pudar. Di bangkunya duduk seorang gadis muda, diam, menatap lurus ke depan. Bocah itu membeku. Ia mengenali wajah gadis itu. Wajah yang pernah dilihat di poster murid berprestasi sekolah menengah. Wajah Lestari. Becak itu melaju perlahan melewati pertigaan. Tidak ada suara manusia. Hanya bunyi gesekan roda dan percikan kecil air hujan. Bocah itu tidak berani bergerak sampai becak menghilang di tikungan menuju kuburan. Keesokan harinya, cerita bocah itu menyebar. Ada yang menuduhnya mengarang, ada pula yang yakin itu pertanda bahwa Lestari belum sepenuhnya pergi. Beberapa warga kembali menggelar doa kecil di musala dekat rumah itu, berharap tidak ada lagi gangguan. Tapi satu hal yang tetap menghantui. Rumah itu kini benar-benar kosong. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Tapi gentengnya masih bocor di satu titik. Dan dari celah itu kadang menetes cairan hitam pekat saat hujan turun. Bukan air, tapi sesuatu yang membuat daun pisang di bawahnya menghitam dan kering dalam waktu semalam. Rumah tua itu tak pernah dijual. Bahkan anak pemilik tanah enggan mengurusnya. Sudah beberapa kali orang luar tertarik membeli, tapi selalu membatalkan setelah semalam bermalam di sana. Sebagian warga yakin tumbal terakhir telah dipenuhi, tapi roh yang terlibat tidak akan kembali tidur selamanya. Cerita tentang Lestari berakhir di nisan tak bernama. Tapi roda becak tua itu masih sesekali terdengar melintas di tengah malam. Kadang di jalan desa, kadang di depan rumah siapapun yang pernah menutup mata saat keadilan diinjak-injak. Dan setiap kali suara itu terdengar, satu hal pasti terjadi, atap bocor, dan tak ada yang berani menengadah ke atas.